اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, judul pembahasan kita pada subuh hari ini adalah bahagia dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya semua dari manusia menginginkan yang namanya kebahagiaan. Semua orang pengen hidup bahagia. Dan ini tentunya jawaban untuk semua orang yang berakal. Mau hidup bahagia atau hidup sengsara? Pastinya jawabannya pengen hidup bahagia. Hanya saja manusia beragam dalam memandang bagaimana hidup bahagia itu. Ada yang beranggapan kebahagiaan itu hanya kita raih dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maka menurut orang seperti ini, orang yang paling banyak hartanya, katanya itulah orang yang paling bahagia. Ada juga yang beranggapan kebahagiaan itu dengan kedudukan dan jabatan. Siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling tinggi kedudukannya, maka dialah orang yang paling bahagia. Ada juga yang beranggapan bahagia itu tatkala kita sudah keliling dunia turunan. Dan bermacam orang memandang kebahagiaan itu. Nah, sebagai seorang muslim tentu kita harus melihat bagaimana kacamata syariat dalam memandang hakikat kebahagiaan. Karena hakikat kebahagiaan hanya dalam Islam, hanya ada di dalam agama kita. Bagaimana konsep hidup bahagia menurut agama? Karena jangan sampai kebahagiaan itu hanya bersifat semu, sementara. Dan jangan sampai kebahagiaan itu hanya terbatas di dunia saja. Dunia ini kan sementara. Dia fana, tidak kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di atas permukaan bumi pasti akan sirna dan binasa, dan tetap kekallah wajah Rabbmu yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang bukan hanya di dunia saja, tapi kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Karena tidak ada artinya kebahagiaan di dunia kalau sengsara di akhirat. Di dunia saja, sementara di akhirat nanti bakalan jadi orang sengsara. Na'udzubillah. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah hadis ada dua orang. Yang satunya orang yang paling sengsara tatkala hidup di dunia. Yang satunya lagi orang yang paling bahagia tatkala hidup di dunia. Dua-duanya datang ke negeri akhirat. Yang satu orang yang paling bahagia hidupnya katanya di dunia, Allah celupkan di dalam neraka. Satu kali celupan saja. Kemudian diangkat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala tanya kepada dia, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan walau hanya sesaat? Orang ini mengatakan, yang tadi dicelupkan ke dalam neraka, oh hanya sesaat. Padahal ini orang yang paling bahagia hidupnya tatkala di dunia. Tidak pernah merasakan kebahagiaan katanya. Baru dicelupkan satu kali celupan itu dalam neraka. Bagaimana kalau dia masuk neraka? Masya Allah. Kemudian orang yang kedua didatangkan. Ini orang yang paling sengsara katanya hidupnya tatkala di dunia. Didatangkan dia, dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan saja. Apa yang terjadi? Diangkat dia, lalu ditanya kepada dia, wahai hambaku, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan walau hanya sesaat? Maka hamba ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku tak pernah merasakan kesengsaraan walau hanya sesaat. Padahal ini dia orang yang paling dulunya sengsara tatkala hidup di dunia. Cuman dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan saja. Maka dia melupakan semua kesengsaraan tatkala dia hidup di dunia. Allahu Akbar. Itulah kebahagiaan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tatkala seorang berhasil masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini memang ladang untuk kita beramal. Bahkan Nabi mensifatkan dunia itu penjara pada hakikatnya bagi orang-orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu kata Nabi penjara bagi orang-orang yang beriman, tapi surga bagi orang-orang kafir. Di akhirat kebalikannya, surga bagi orang beriman, neraka bagi orang-orang kafir. Kenapa dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman? Karena mereka kalau mau melakukan sesuatu, tidak seenak maunya melakukan apa saja. Ada batasan-batasan, ada norma-norma agama yang harus dia perhatikan. Ada halal dan haram dalam Islam itu. Tidak semuanya halal. Ada batasan-batasannya. Maka ibarat penjara dunia ini. Mereka harus beramal soleh, melakukan ketaatan. Kalau misalnya melakukan muamalah, bisnis, perdagangan, mereka juga lihat batasan-batasannya. Nah, mereka tidak mau makan harta riba, mereka tidak mau bermain curang. Kenapa? Semua itu bisa menimbulkan dosa. Mereka punya batasan-batasan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu kebahagiaan. Jadi bahagia manakala tatkala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melihat bagaimana syariat ini mengatur apa yang namanya kebahagiaan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia. Dari perkara yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini, hal yang paling utama adalah kebahagiaan hati. Hati itu adalah letak pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupa kita, tidak. Allah tidak melihat harta yang kita punya, tidak. Allah tidak melihat bentuk fisik kita, tidak. Tapi yang Allah lihat hati dan ketakwaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum, innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tidak melihat kepada harta-harta yang kalian miliki. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Itu yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Nah, jadi jangan sampai yang beranggapan dengan bagusnya rupa, cantiknya wajah, tampannya wajah, dia yang paling bahagia. Belum tentu. Nah, kebahagiaan itu manakala seseorang hatinya senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan itu manakala hatinya senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusannya. Makanya perhatikan kebahagiaan hati. Disitulah letak kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau hati kita sudah bahagia, hati kita sudah merasa tenang, tentram, damai, maka segala sesuatunya mampu kita atasi dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau hati sudah kurang bahagia, hati ini gelisah, hati ini gundah gulana, sulit mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, walaupun di depan kita makanan yang enak, walaupun di hadapan kita harta melimpah ruah, tapi kalau hati sudah dihantui dengan perasaan takut, khawatir, tidak tenang, tidak bisa Pak merasakan yang namanya kebahagiaan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bahagia itu jangan dilihat dari luarnya saja. Mungkin dari luarnya orang ini Masya Allah, segala sesuatu dia punya, apapun yang dia mau dia bisa, zahirnya begitu. Tapi hatinya bagaimana? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wallahi tidak semua orang yang punya harta bahagia hidupnya. Wallahi tidak semua orang yang memiliki kedudukan bahagia hidupnya, tidak semua. Ada yang justru dengan hal tersebut menjadi beban berat bagi dirinya, dan hal tersebut belum membawa kebahagiaan untuk hidupnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya perhatikan hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati manusia. Hati manusia itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti anak kecil. Kadang bisa menangis, kadang bisa ketawa dalam satu keadaan. Artinya apa? Hati manusia itu sangat cepat berubah, Pak. Sangat cepat terbolak-balik. Makanya dalam bahasa Arab hati itu disebut dengan qalbun. Qalbun itu dari kata takallub, yang selalu berbolak-balik. Kadang baik dia, kadang jahat dia. Nah, itu namanya qalbun. Selalu mutakallib, selalu berbolak-balik dia. Nah, hanya masalahnya hati, tapi kalau dari jelek menuju baik ini harus melalui proses panjang. Makanya kalau orang itu kalau mau jadi orang jahat gampang. Kalau mau jadi orang baik, ini susah ini. Subhanallah. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, terlalu banyak perkara-perkara yang membuat hati kita ini menjadi jahat. Terfitnah dia. Akhirnya melakukan perkara-perkara yang dibenarkan oleh hatinya untuk melakukan kejahatan, lisan dan amal perbuatannya. Terlebih di zaman kita ini, Pak, terlalu banyak fitnah-fitnah itu. Baik fitnatus syubhat ataukah fitnatus syahawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal. Bersegeralah kalian beramal karena fitnah-fitnah yang sangat banyak seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di mana karena fitnah ini seseorang di pagi harinya beriman, di sore harinya sudah menjadi kafir. Di sore harinya beriman, di pagi harinya sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya hanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan bagaimana cepatnya hati itu berubah. Pagi beriman, sore hari sudah kafir. Inilah hati manusia itu, Pak. Tidak bisa tetap dia berada di atas satu keadaan. Makanya kita itu senantiasa memohon kepada Allah supaya dikokohkan hati kita ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tancapkan, tetapkan, kokohkan hatiku ala dinik, untuk senantiasa berada di atas agamamu. Ini doa Nabi SAW. Karena saking terlalu cepatnya hati itu berubah-ubah. Nah, bayangkan, jangankan kita, Pak, sahabat saja sudah merasakan hal yang demikian. Pernah dalam sebuah hadis, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hanzalah, beliau mengatakan, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Telah munafik Hanzalah ini, telah munafik Hanzalah ini. Ketemu sahabat Abu Bakar. Loh, wahai Hanzalah, bahayanya ucapanmu itu. Mengapa kau mengucapkan seperti itu? Maka beliau sebutkan alasannya. Wahai Abu Bakar, saya ini seakan-akan orang munafik ya. Saya ini kalau bersama Nabi, berkumpul sama Nabi, luar biasa ketakwaan saya. Seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan saya. Betul-betul lagi naik-naiknya iman dan ketakwaan itu. Tapi pada saat saya berpisah dengan Nabi, tidak berkumpul bersama Nabi, berkumpul dengan keluargaku, dengan kawan-kawan dan sahabatku, kemudian semua itu hilang, wahai Abu Bakar. Saya ini kayak orang munafik. Abu Bakar mendengar itu mengatakan, loh, saya pun wahai Hanzalah merasakan sama seperti yang kau rasakan. Subhanallah, ini sahabat, Pak. Jadi kalau dekat dengan Nabi itu luar biasa ketakwaannya. Tapi pada saat berpisah dengan Nabi, mulai lalai lagi, mulai lupa lagi. Dan itu yang terkadang kita rasakan. Kalau lagi bersama-sama ikhwan, bersama-sama dengan sahabat, yang satu akidah, satu manhaj, yang sama, yang menasehati dalam agama lah. Ya, yang kalau ketemu diingatkan kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini terasa iman itu bertambah. Saat lagi berkumpul bersama, pengajian sama-sama, taklim sama-sama, luar biasa ketakwaan itu. Tapi pada saat di luar terlalu banyak yang melalaikan. Nah, itu pun dirasakan oleh sahabat. Nah, maka apa jamaah sekalian, mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadukan perkara itu kepada Nabi. Abu Bakar dan Hanzalah tadi. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami ini kalau bersama di hadapanmu, bersama berkumpul denganmu, luar biasa ketakwaan kami ya Rasulullah. Tapi kalau kami sudah berpisah, seakan-akan hilang semua itu ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hanzalah, ya Hanzalah, ruwaidan, ruwaidan. Wahai Hanzalah, memang yang namanya hati itu perlu dipupuk sedikit demi sedikit, ruwaidan, ruwaidan, sedikit demi sedikit. Jadi tidak bisa langsung kita ini 100% baik semuanya. Susah yang seperti itu. Nah, karena terlalu banyak perkara-perkara yang melalaikan, apalagi kalau kita ini terlalu sedikit dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak dunia kita.
Sahabat saja yang luar biasa kedekatannya dengan Nabi, luar biasa ketakwaannya, masih juga hal seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Nah, jadi itu pun dirasakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi syayatin, setan-setan yang selalu menggoda dan membujuk rayu manusia itu. Bayangkan setan itu, Pak, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia ini. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan halangi manusia itu. Betul-betul aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, itu sumpah syaitan, iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mengintai kita. Lihat bagaimana setan itu mengintai kita, Pak. La'aqudannahum siratal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi manusia itu dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan dan kiri mereka. Lihat, dari segala penjuru setan datang kepada kita, Pak. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, setan itu datang kepada kita dari arah depan, dia membuat kita ragu dengan hari kemudian, dengan hari kebangkitan. Sehingga kita itu kurang yakin dengan adanya hari kebangkitan itu. Nah, itu ulah setan itu. Masa kalau kita sudah mati menjadi tulang belulang akan ada kebangkitan lagi? Mustahil ini. Nah, itu setan yang buat ragu-ragu seperti itu. Ada nggak ya hari kebangkitan itu? Subhanallah. Ini setan. Dari arah belakang, setan datang kepada kita dengan perkara dunia. Membuat kita terlena dengan kehidupan dunia, dengan gemerlapnya dunia. Sehingga kita lalai dengan agama, lalai dengan negeri akhirat. Itu pun ulah setan dari arah belakang, Pak. Dari arah kanan, setan datang kepada kita dengan amal kebaikan kita. Membuat kita lambat-lambat melakukan amal kebaikan. Nah, ini juga talbis iblis juga itu. Ya. Membuat kita lambat-lambat beramal kebaikan. Nah, yang terakhir, ya, ada istilahnya orang itu paling lambat datang ke masjid, paling cepat keluar dari masjid. Tapi kalau sudah ke pasar, paling pertama masuk pasar, paling terakhir keluar dari pasar. Nah, ada orang seperti itu, Pak. Subhanallah. Nah, ini harusnya kita lihat. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari arah kiri kita, setan datang kepada kita menghias-hiasi perbuatan maksiat. Menghias-hiasi perbuatan maksiat sehingga kita terjatuh dalam perbuatan maksiat itu. Semua itu ulah syaitan. Nah, ini Pak, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak ternyata perkara-perkara yang membuat hati kita ini menjadi tidak istiqamah. Iya. Dan itu semua para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah akan mengurangi kebahagiaan kita. Semua itu akan mengurangi kebahagiaan kita. Karena hakikat kebahagiaan manakala hati ini tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala hati ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hati, jiwa terkadang cenderungnya kepada hal-hal yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa akan senantiasa memerintah kepada yang buruk kecuali jiwa yang mendapatkan rahmat dari Rabbku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari hal yang sering diucapkan oleh Nabi SAW dalam khutbatul hajjah beliau apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal perbuatan kami. Itu diucapkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena memang jiwa ini buruk. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa ini, dari keburukan hati ini. Senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Hal-hal yang banyak menjadikan kita ini
ya, senantiasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan menjadikan hati kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ditambah lagi kalau lingkungan kita, pergaulan kita rusak. Nah, ini memperparah keadaan ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, terlalu banyak ya, tidak bisa kita sebutkan di zaman kita sekarang ini. Terlalu banyak fitnah-fitnah itu di mana-mana. Kita keluar sebentar dari masjid, sudah melihat perkara yang diharamkan banyak. Kita keluar sebentar di masjid, kita dengarkan lagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, bagaimana lagi hati ini kalau senantiasa diperhadapkan dengan perkara-perkara yang haram, kemudian sedikit dia mengambil perkara-perkara yang bisa menenangkan hatinya dari perkara agama, nasihat-nasihat kebaikan yang akan membuat hati itu menjadi lembut. Yang membuat hati itu menjadi lembut. Nah, jadi kalau pengen bahagia, pengen hidup bahagia, perhatikan hati kita, Pak. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah syaratkan seperti itu. Nah, semua kebaikan dan keburukan kita, lisan dan ucapan dan perbuatan kita, itu ditentukan dengan hati. Hati ini baik, lurus pula ucapan kita, lurus pula amalan kita. Tapi kalau hati ini rusak, buruk ucapan kita, buruk amal perbuatan kita. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala an, "Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu." Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada sekerat daging, kata Nabi. Kalau dia baik, baik pula seluruh jasad. Tapi kalau dia rusak, rusak pula seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dialah hati, kata Nabi SAW. Ulama mengibaratkan hati itu bagaikan raja bagi seluruh anggota badan. Anggota badan ibarat serdadu-serdadunya. Nah, kalau sang raja baik, serdadunya akan ikut baik. Tapi kalau sang raja rusak, maka yang lainnya juga otomatis akan ikut rusak. Hati yang menentukan, Pak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kebahagiaan manakala hati kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tenang hati ini manakala belum beribadah kepada Allah. Tidak tenang hati ini manakala hati ini belum tergerak untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, harus ada kerinduan. Sebagaimana rindunya kita dengan handphone kita. Nah, kalau sekarang ini kan kita ini Masya Allah ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, handphone itu tidak bisa lepas dari tangan kita. Kebutuhan seakan-akan sudah jadi kebutuhan primer itu handphone itu. Dimanapun kita berada, handphone menyertai kita. 1 jam aja tidak kita pegang itu handphone, kita pun gatal mau megang HP itu, ya kan? Kira-kira ada ndak pesan-pesan baru ini? Kira-kira ada ndak apa yang terjadi di grup kira-kira ini ya? Nah, kira-kira apa lagi komentar ini? Subhanallah. Saya pasang status, ada ndak yang sudah komentar ya? Ya kan? Kadang kita itu melihat hal-hal yang demikian terkadang. Nah, ini kira-kira ada ndak lagi yang like ini? Ada ndak lagi yang nonton ini lagi? Subhanallah. Ini Pak. Jadi dulu Pak, kata para ulama seperti kerinduan kita sekarang dengan handphone.
Kalau kita kan selalu di tangan kita handphone kan. Nah, kalau ulama salaf dulu di tangan mereka selalu Quran. Subhanallah. Lihat. Ya walaupun tentu saja tidak semua yang pegang handphone itu kan melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak juga kan. Nah, ada juga Masya Allah ternyata dia handphonenya baca Quran ternyata. Ada aplikasi Quran dalam handphone ya kan. Nah, atau dia share kebaikan-kebaikan ya, luar biasa. Nah, dengan handphone ini kita juga bisa beramal kebaikan. Ya, tatkala ada tulisan-tulisan bermanfaat kita sebarkan, berpahala. Ya, sama saja seperti dai mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Iya. Jadi seperti itu. Hendaknya senantiasa kita jadikan hati kita ini rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hakikat kebahagiaan manakala kita senantiasa melakukan iman dan amal soleh. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw untha, dari laki-laki ataukah perempuan, wa huwa mu'minun, dan ia dalam keadaan beriman, maka apa kata Allah, janji Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan berikan baginya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepadanya balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan dapat kita raih manakala hati ini senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara keimanan itu ada di dalam hati, Pak. Makanya Nabi bersabda apa? La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomah keimanan kita sampai menjadi istiqomah hati kita ini. Karena memang letaknya di sana. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan ke dalam hati setiap orang-orang yang beriman. Ini syarat orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan, Pak. Makanya jangan harapkan ada kebahagiaan pada diri orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harapkan ada kebahagiaan. Kalaupun mereka bahagia, terlihat dari zahirnya saja, dari luarnya saja, nampak seperti orang bahagia. Tapi pada hakikatnya tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Hatinya tidak beriman. Bagaimana bisa mau bahagia sementara hati itu tidak beriman? Bahagia itu kita dapatkan manakala hati ini senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, kalau mau ditanya siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Siapa, Pak? Hah? Orang yang paling bahagia di dunia ini siapa kira-kira? Yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Hah? Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena beliau yang paling bertakwa. Beliau yang paling beriman. Beliau yang paling istiqomah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling bahagia. Nah, kalau kita sudah tahu yang paling bahagia dalam hidup ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu contoh hidupnya Rasulullah SAW. Rasul itu, Pak, bukan orang kaya kan? Bukan orang kaya kan? Sederhana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Iya, Nabi SAW itu rumahnya beliau SAW atapnya itu bisa disentuh dengan tangan. Bukan seperti rumah kita sekarang ya, tinggi-tinggi atapnya itu ya. Ada plafonnya lagi, Masya Allah. Nah, kalau atap rumahnya Nabi SAW bisa disentuh, subhanallah. Nah,
Nabi itu kalau tidur, Pak, kalau kita kan tidur, masya Allah, di kasur empuk kita tidur, enak, nyaman kita tidur. Nabi SAW tidurnya apa? Di atas karpet tikar, anyaman. Kalau kita tidur itu apa namanya? Punggung ini tercetak, ya. Apa istilahnya itu? Berbekas. Nah, itu Nabi SAW. Sampai pernah dalam suatu riwayat, Nabi tidur di atas tikarnya. Ketika Nabi bangun tidur, punggungnya ini berbekas. Umar melihat itu, menangis Umar, Pak. Subhanallah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling mulia. Engkau ini Nabi, ya Rasul. Engkau ini Rasul. Paling mulia derajatmu di sisi Allah. Tapi kamu seperti ini hidupmu. Sementara di sana raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka bertelekan di atas permadani kasur-kasur yang empuk. Kata Umar bin Khattab. Apa jawabnya Rasul, Pak? Apa urusanku dengan dunia mereka? Tidak ada urusanku dengan dunia mereka, wahai Umar. Tidakkah engkau ridho, wahai Umar, kalau bagi mereka neraka di akhirat nanti, sementara bagi kita surga di akhirat? Adapun di dunia ini, biarlah kita sengsara dulu, nanti di akhirat kita berbahagia. Kata Nabi SAW. Jadi Nabi itu hidupnya sederhana ternyata, tapi beliau paling berbahagia. Nabi, Pak, pernah berbulan-bulan dapurnya itu tidak pernah mengeluarkan asap. Tahu artinya? Nabi tidak pernah masak selama berbulan-bulan. Loh, sebagian sahabat pun tanya, loh kalau begitu kalian hidup dengan apa? Kata mereka, kami hidup dengan aswadan, dua yang hitam. Maksudnya dengan korma dan air saja. Itu yang kami makan berbulan-bulan. Subhanallah. Nah kalau kita ini apa? Subhanallah. Terlalu banyak makanan-makanan istimewa di hadapan kita. Tapi kadang kita ini pun masih kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi, Pak, subhanallah. Nah, tapi ternyata beliau tetap menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa, Pak? Karena hatinya Nabi SAW senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah itu Nabi jadikan bukan beban. Tidak seperti kita menjadikan ibadah itu beban. Sehingga kita apa? Kalau sudah beribadah, kita pengennya kapan ya selesainya? Itu yang kita pikirkan. Kapan bisa selesai ini ibadah? Kenapa? Karena kita belum merasakan yang namanya lezat iman, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Nabi SAW, beliau menjadikan ibadah itu sebagai nikmat, hal yang senantiasa beliau rindukan. Kapan lagi ini ibadah kepada Allah? Kapan lagi ini ibadah kepada Allah? Makanya Nabi pernah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, jadikanlah kami itu beristirahat. Buat kami beristirahat dengan cara tegakkan solat. Kumandangkan qomat, wahai Bilal, azan dan qomat, supaya kita ini solat. Nah itu bisa menjadi hati kita itu tenang, beristirahat. Subhanallah. Dan Nabi SAW mengatakan, waju'ilatis salatu qurratu aini. Dan solat itu dijadikan sebagai penyejuk mata bagi saya, hal yang menyenangkan hati saya. Subhanallah. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW itu, Pak, orang yang paling hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada seorang pun yang mengalahkan hebatnya ibadah Nabi. Orang yang paling hebat. Makanya pernah, Pak, ada 3 orang datang ke rumah istri Nabi SAW, bertanya bagaimana ibadahnya Nabi. Maka disebutkan ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka itu menganggap ibadahnya Nabi masih sedikit. Luar biasa sahabat ini ya. Mereka menganggap ibadahnya Nabi masih sedikit ini kayaknya ini. Tapi mereka mengatakan wajarlah kalau Nabi itu kan sudah dapat jaminan surga bagi beliau. Nah kita ini jaminan tidak ada. Kalau begitu kita harus lebih hebat dari Nabi. Apa kata mereka? Satu orang mengatakan, kalau saya ana usolli laila kullah wala arqud. Saya mau sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Sahabat kedua orang kedua mengatakan, wa amma ana fa asumud dahra wala uftir abada. Kalau saya mau puasa dahra, puasa setahun penuh, saya tidak mau buka.
Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Yang ketiga lebih hebat lagi, saya tidak mau nikah. Tidak mau nikah katanya. Kenapa? Kalau nikah nanti lalai. Terbagi nanti waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi, Pak. Mendengarkan tiga orang ini berkata seperti itu. Nabi marah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ingkari tiga orang sahabat ini. Jangan seperti itu. Kata Nabi SAW, ala inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Ketahuilah kata Nabi, saya ini yang paling bertakwa kepada Allah. Saya ini yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni usolli wa arqud. Tetapi saya salat dan saya juga tidur. Wa asumu wa uftir, saya puasa dan saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, saya juga nikah. Maka Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Menunjukkan apa, Pak? Pertama, Nabi itu orang paling bertakwa dan paling takut sama Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi, Pak. Tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi SAW. Kedua para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya cuman modal semangat, tapi juga harus dibarengi dengan apa? Ilmu. Kalau cuman semangat, saya mau semangat ini sholat zuhur jam 10 pagi. Walaupun dia semangat lagi khusyuk-khusyuknya, dia menjalankan sholat dengan betul-betul khusyuk. Ya seakan-akan itu sholat yang paling khusyuk. Tapi apa diterima? Sholat zuhurnya jam 10 pagi? Ya tidak diterima lah. Kenapa? Dia melakukannya cuman modal semangat, tidak ada ilmu. Yang namanya sholat itu, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang sudah ada waktu-waktunya. Tidak bisa dikerjakan sembarang waktu. Nah, jadi memang ibadah itu perlu ilmu, Pak. Lihat ya, tiga orang sahabat ini. Zahirnya apa? Semangat aja kan? Semangat, mau sholat semalam suntuk. Kalau sunnahnya Nabi itu tidur. Kemudian nanti bangun di sepertiga malam terakhir. Nabi sholat. Nah, setelahnya Nabi istirahat juga setelah itu. Baru melaksanakan sholat subuh. Itu ibadahnya Nabi. Nabi puasa. Nah, tapi Nabi SAW juga tidak puasa setahun penuh, tidak pernah berbuka. Bahkan tidak pernah Nabi itu puasa 1 bulan penuh, kecuali puasa Ramadan. Dan tidak pernah Nabi memperbanyak puasa di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Sya'ban. Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Selebihnya itu Nabi SAW diriwayatkan puasa Senin Kamis. Subhanallah. Dan Nabi SAW juga menikah. Kenapa? Karena orang itu terkadang yang namanya ibadah itu dia pikir hanya hubungannya terkait dengan kita, dengan Allah saja. Hablum minallah. Itu saja yang dianggap itu ibadah. Padahal hablum minan nas juga ibadah. Hablum minan nas itu juga ibadah. Jangan disangka kalau sudah berkaitan dengan Allah, nah itu baru ibadah. Kalau nolong orang itu bukan ibadah. Nah, seperti itu, Pak. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, saya menolong satu orang dari saudaraku lebih saya cintai daripada saya harus iktikaf di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Padahal kan ibadah di Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi itu kan luar biasa. Sholat di sana 1 kali sholat saja sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi keutamaannya sama seperti 1000 sholat dari masjid-masjid yang lain. Tapi Imam Ahmad mengatakan, saya menolong saudara saya lebih saya cintai daripada apa? Daripada saya iktikaf di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Loh, kenapa begitu? Karena kalau ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan iktikaf, itu sebatas antara dirinya dengan Allah saja. Ya kan? Sementara kalau nolong orang, maka itu pahalanya dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga bisa memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Makanya jangan sampai kita itu hanya fokusnya kepada hablum minallah saja.
hablum minan nasnya juga harus jalan, Pak. Iya, hablum minan nasnya juga harus jalan. Nabi pernah ditanya, ada seorang wanita. Wanita ini luar biasa ibadahnya. Salat malamnya tidak pernah ketinggalan, puasanya luar biasa. Tapi orang ini ya Rasul, wanita ini jahat sama tetangganya ya Rasul. Hubungannya dengan kawan-kawannya tidak bagus. Apa kata Nabi? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan kepada wanita itu. Dia termasuk penduduk neraka. Termasuk penduduk neraka. Kenapa? Gara-gara suka ganggu tetangga. Nah, sementara ada satu orang wanita, orang ini ya Rasul, hanya orang ini luar biasa hubungan bertetangganya kepada kawan-kawannya, luar biasa. Kata Nabi apa? Wanita itulah yang terbaik. Hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya perhatikan juga bagaimana interaksi kita kepada orang lain. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan manakala kita senantiasa dekat kepada Allah, manakala kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mencari kebahagiaan di luar daripada itu. Sebagian orang, Pak, terkadang ya, justru dia semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dunianya berkurang. Dulunya Masya Allah rajin ke masjid, tapi ketika sudah mulai berkurang keuntungannya, ditanya, "Ya fulan, kenapa kamu tidak ke masjid lagi?" Keuntungan saya berkurang 20%. Berkurang ini. Loh, apa hubungannya dengan sholat? Apa hubungannya dengan anta pergi ke masjid? Apa hubungannya dengan taklim? Kenapa tidak pernah taklim lagi? Oh, sibuk Ustadz, sudah tidak bisa ditinggalkan ini. Nah, subhanallah, sesibuk-sibuknya kita, Pak, dengan dunia ini, jangan lupakan agama kita ini. Jangan kita kesampingkan agama kita ini. Nuntut ilmu ini, ibadah ini, jangan dikesampingkan. Ya, seakan-akan kita ini beranggapan kalau kita jauh dari Allah, keuntungan kita akan semakin besar. Untung dunia ya. Keuntungan dunia kita akan semakin besar. Nah, orang-orang seperti ini kan terkadang ditanya, "Loh, kenapa tidak pernah ke masjid?" Tidak bisa ya. Kalau saya tinggalkan ini, berkurang keuntungan saya. Lumayan 10%, 20% itu. Nah, jadi seakan-akan dia beranggapan kalau dia sudah agak jauh dengan Allah, untung dunia semakin besar. Subhanallah, ini anggapan yang keliru, Pak. Ya, ini nggak anggapan yang keliru, tidak benar yang seperti ini. Nah, harusnya kita melihat seseorang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kebahagiaan. Dan kalau dia berpaling dari Allah, disitulah kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri." Siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal di dunia dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu sengaja lupakan. Maka pada hari ini pun kami lupakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu, Pak, dalam keadaan apapun senantiasa bahagia. Tidak susah hidupnya dia. Kenapa? Hatinya senantiasa dekat kepada Allah. Ya. Jadi semuanya itu sama bagi dia. Nabi, Pak, sampai takjub melihat orang beriman ini. Kata Nabi apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu. Kenapa? Inna umurahu khair. Sesungguhnya semua perkaranya baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali hanya ada pada orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairallah, wa in asabathu darra sabar fakana khairallah. Ini mereka orang beriman ini, kalau dia dapat nikmat, apa yang dia lakukan? Syakara, dia bersyukur kepada Allah. Maka dengan kesyukuran itu membawa kebahagiaan bagi dirinya. Dan kalau dia ditimpa musibah, apa yang dia lakukan?
sabara, dia sabar, fakana khairallah, maka dengan kesabaran itu membawa kebahagiaan bagi hidupnya. Makanya orang beriman itu tidak susah dia. Subhanallah, tidak susah. Kenapa? Dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu Allah sudah takdirkan, Allah sudah tetapkan. Innallaha idza qada ala 'abdihi qada'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menetapkan pada diri seorang hamba takdirnya, maka pasti kebaikan bagi hamba itu. Yakini, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita suatu ketentuan, sebenarnya itu kebaikan bagi kita. Sebenarnya itu kebaikan bagi kita. Hanya kita terkadang terlalu terbatas pandangan kita dengan apa yang kita lihat sekarang. Kita anggap itu keburukan. Coba kita gali hikmah dari apa yang menimpa kita, maka di situ kita akan dapatkan kebaikan demi kebaikan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Pahami ayat ini, Pak. Luar biasa ini ayat. Barangkali kata Allah, kalian menganggap buruk sesuatu perkara, padahal itu yang terbaik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menganggap baik suatu perkara, padahal itu yang terburuk bagi kalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah yang maha tahu, sementara kita cuman mengira-ngira tahu. Kita itu tidak tahu. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang manakala hatinya tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dinan, Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan, dan Nabi SAW sebagai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan, kata Nabi, daka ta'mul iman, itulah manisnya keimanan, itulah lezatnya keimanan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama besar. Nah, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di masa hidupnya beliau dipenjara. Beliau dipenjara. Nah, karena beliau menyuarakan kebenaran, akhirnya orang tidak terima, melaporkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memfitnah beliau. Akhirnya beliau harus dijebloskan dalam penjara. Nah, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, "Ma fa'ala a'da'u bi?" Apa yang mereka lakukan musuh-musuhku itu terhadap diriku? "Inna jannati fi qalbi." Sesungguhnya surgaku ada di dalam hatiku. "In qataluni syahadah." Kalau mereka membunuhku, kata Syekhul Islam, maka itulah yang aku harapkan, mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in sajaduni khalwah. Dan kalau mereka memenjarakan aku, subhanallah, aku bisa berkhalwat dengan Allah. Aku bisa beribadah fokus kepada Allah di penjara. Tidak masalah. Surgaku itu ada dalam hatiku, kata Syekhul Islam rahimahullahu taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terakhir, bagaimana kita supaya bisa mendapatkan kebahagiaan? Kiat-kiat supaya kita itu bahagia. Nah, ya tentunya tadi kuncinya apa? Dekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya hati kita itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lakukan perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Inilah yang akan menenangkan hati, Pak. Menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu kan terasa, Pak, ya. Ketika kita dengarkan nasihat, kita dengarkan siraman-siraman rohani, iman itu senantiasa selalu bertambah. Oh, begini, tahu ilmunya, bertambah kan iman itu. Nah, makanya dulu sahabat mereka duduk-duduk natadzakar, saling mudzakarah. Untuk apa? Supaya menambah iman. Ayo kita duduk sebentar, nambah-nambah iman lah minimal. Nah, nambah-nambah iman, ayo sebentar. Subhanallah. Itu memang seperti itu, tercipta yang seperti itu. Nah, maka untuk bisa bahagia, Pak, thalabul ilm. Ketika majelis ilmu digelar, yang dibacakan padanya qala Allah, qala Rasul, hadiri majelis ilmu seperti itu. Itu akan menenangkan hati kita, membawa kebahagiaan. Iya.
Makanya Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis itu? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, kebaikan umum, dunia akhirat, bahagia dunia akhiratnya. Yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kefakihan ia dalam agama. Majelis ilmu, apa kata Nabi SAW? Keutamaannya, orang yang hadir di majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan kepada dia. Ketenangan itu kebahagiaan. Ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, amal soleh. Ayatnya tadi sudah kita bacakan. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki maupun perempuan dan ia dalam keadaan beriman, kami akan berikan baginya kehidupan yang terbaik, bahagia hidupnya, dan kami akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini jamaah sekalian, amalnya harus soleh. Amalan itu nanti dikatakan soleh, dua syaratnya: ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mutabaah sesuai dengan apa yang digariskan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ilmu, amal. Yang ketiga, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yang mana tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hati ini kalau senantiasa berzikir kepada Allah, disitulah ketenangan dan kedamaian kita bisa rasakan. Makanya terlalu banyak ayat-ayat, hadits-hadits yang memerintahkan kita untuk berzikir, ingat sama Allah. Yang namanya zikir itu Pak, bukan hanya di lisan ya. Lisan menyebut-nyebut asma Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati senantiasa ingat. Jangan sampai kita zikir, lisan kita zikir, tapi hati kita melayang kemana-mana. Kita berzikir, subhanallah, 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 kemudian hati kita melayang kemana-mana. Bibir kita subhanallah, nah tapi apa pikiran kita? Oh bagaimana ya dagangan saya di rumah, kira-kira ada pembelinya enggak ini? Oh bagaimana bisnis saya ya? Nah, oh bagaimana ini saya ya? Enggak tenang hatinya. Makanya kita itu seringkali berzikir enggak tahu ini sudah berapa ini zikir kita ini. Nah, enggak tahu sudah jumlahnya. Subhanallah. Kenapa? Lalai hati Pak. Ya. Makanya zikir yang terbaik itu manakala bibir kita mengucapkan, lisan kita mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, hati kita ingat. Makanya fokus kalau zikir itu Pak. Subhanallah, subhanallah. Resapi kita berzikir itu. Nah, di situ yang bisa memberikan kebahagiaan. Tapi kalau cuman lisan kita zikir, hati kita melayang kemana-mana, sampai kapanpun kita berzikir tidak bisa merasuk ke dalam hati ini. Hati kita lalai. Nah, zikir itu kan artinya apa Pak? Tahu apa artinya zikir? Zikir itu artinya ingat. Zikir itu secara bahasa artinya apa? Ingat. Nah bagaimana bisa dikatakan ingat kalau cuman lisannya saja berucap, hatinya lalai? Tidak bisa dikatakan zikir. Nah ini kunci kebahagiaan yang ketiga. Apa itu? Manakala kita bisa berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebenar-benarnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, perbanyak melakukan amalan-amalan sunnah. Perbanyak melakukan amalan-amalan sunnah. Ya kalau dikatakan amalan-amalan sunnah saja sudah banyak, ya tentunya itu setelah amalan wajib-wajibnya. Ya kan? Yang wajibnya itu yang paling utama. Nah, kemudian dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengumumkan perang terhadapku. Aku telah umumkan perang kepada dirinya. Wa ma taqarraba ilayya bin nawafil, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih aku cintai
dari bentuk takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dari apa yang aku telah wajibkan kepada dirinya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Ya, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada diri hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku sudah cintai hamba itu, maka aku adalah lisannya yang dia pakai untuk berbicara. Aku adalah matanya yang dia pakai untuk melihat. Aku adalah pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar. Aku adalah tangannya yang dia pakai untuk memegang. Aku adalah kakinya yang dia pakai untuk melangkah. Artinya apa? Allah senantiasa beri taufik kepada dirinya dalam menggunakan panca inderanya tersebut, seluruh anggota badannya tersebut. Wala in ista'adani la'u'idannah, wala in sa'alani la'u'tiyannah, wala in ista'adani la'u'idannah. Kalau dia minta, aku akan pasti berikan. Kalau dia minta perlindungan, aku pasti akan lindungi. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, kebahagiaan juga bisa kita raih manakala kita senantiasa bersyukur terhadap segala nikmat. Syukuri Pak, segala nikmat yang kita rasakan, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukuri dia, walaupun sedikit. Karena kita ini kadang kurang-kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dikatakan, Pak, maksiat itu, korupsi itu, tidak syukur-syukurnya kepada Allah. Tapi kenapa Ustaz Apa namanya, rumahnya semakin bertingkat, kendaraannya semakin mewah. Oh kan berarti kan nikmatnya bertambah itu. Nah, padahal dia tidak syukur. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kita membedakan tambahan nikmat dengan apa yang diistilahkan dengan istidraj. Nah, hati-hati itu, mirip-mirip itu, bedanya tipis-tipis itu. Nah, dilihat seakan-akan bertambah nikmat, tapi hakikatnya apa? Istidraj. Istidraj itu apa, Pak? Dibuat kita itu semakin lupa, semakin lalai. Tapi kapan datang hukuman Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lepas lagi dia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka. Kami akan lalaikan mereka dari arah yang mereka tidak tahu. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ra'aital 'abda yu'tihi Allahu minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Apabila, kata Nabi, kamu melihat ada seorang hamba, Allah berikan nikmat kepada dia, perkara yang dia cintai, perkara yang dia senangi, nikmat semakin bertambah, padahal dia sedang bermaksiat, jangan kalian tertipu, kata Nabi, itu cuman istidraj. Hati-hati Pak. Jadi jangan kita iri dengan keadaan seperti itu. Ini orang bermaksiat, kafir lagi, tapi nikmatnya luar biasa ya. Saya ini rajin sholat, tapi begini-begini saja rezeki saya. Nah, jangan sampai kita berpikir seperti itu, Pak. Karena di sana ada istidraj, tambahan nikmat yang sebenar-benarnya manakala Allah tambah nikmat kita melalui proses syukur. Melalui proses syukur. Ada tambahan nikmat. Itulah tambahan nikmat yang sebenarnya. Karena kalau kita lihat yang namanya tambahan nikmat itu kalau dari sisi materi saja, ya ndak ada Pak istilahnya yang namanya sodakoh. Nabi kan mengatakan manaqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu ndak ngurangi harta. Loh bagaimana sih sedekah ndak ngurangi harta? Secara matematis, kita punya uang 1 juta misalnya, kita sedekahkan 500.000, bertambah atau berkurang? Hah? Kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 500.000, bertambah atau berkurang? Secara matematis berkurang. Nabi mengatakan apa Pak? Sedekah tidak ngurangi harta. Nah bagaimana kita bisa pahami ini hadisnya Nabi SAW ini? Nah makanya jangan lihat dari nominal. Jangan lihat dari nominal. Terkadang kita dapat harta banyak Pak ya, harta banyak. Tapi kadang kita melihat, kemana harta saya ini? Kok cepatnya habis? Tidak terasa ya? Kurang berkah berarti. Tapi ada orang sedikit hartanya, tapi dia bisa nikmati hartanya itu. Kenapa? Hakikat yang kita lihat bukan nominal, tapi keberkahan. Keberkahan Pak. Biar sedikit asal berkah,
itu yang lebih baik daripada banyak ndak berkah. Ndak tahu kita kemana habisnya duit itu. Nah, subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita perlu tawakal, Pak. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan pada dirinya. Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan beri kalian rezeki sebagaimana burung mendapat rezeki. Burung itu terbang di pagi hari dalam keadaan tembolok yang tahu tembolok, Pak? Tahu tembolok? Itu yang apa namanya biasa hewan itu yang ada di sini itu perutnya itu ya. Nah itu. Dia sore hari dalam keadaan apa? Tidak ada isi makanannya. Sore hari pulang dalam keadaan tembolok yang sudah penuh berisi makanan. Padahal burung itu tidak ada alatnya mencari rezeki kecuali cuman cakar dan paruhnya saja. Ya kan? Tapi subhanallah, Allah bukakan rezeki untuknya burung itu. Nah, kita manusia punya akal, ya, bisa berusaha, punya tangan, punya kaki. Kok bisa kita tidak bisa seperti burung? Ini para jamaah. Makanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu bukan artinya diam terus di masjid. Bukan itu. Tawakal itu ibadah kepada Allah, usaha. Usaha juga perlu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran apa? Fa idza qudiyatis shalah. Kalau sudah ditunaikan salat apa? Fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa bertebaran? Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah, cari rezeki. Artinya kalau selesai ibadah, jangan lupa juga cari rezeki. Jangan lupa nyari rezeki. Cari rezeki yang halal tentunya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga yang terakhir jamaah sekalian, manakala kita menginginkan kebahagiaan, jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta hidup bahagia. Ya, karena kan Allah yang paling tahu kebahagiaan itu di mana letaknya. Nah, maka minta berdoa kepada Allah, ya Allah bahagiakan hati saya. Ya Allah bahagiakan hidup saya ya Allah. Walaupun saya berada dalam kondisi seperti ini, bahagiakan hidup saya ya Allah. Karena kalau sudah bahagia, tenang hidup ini, dimanapun kita berada, kita akan bahagia selalu, Pak. Ya, kita dapat atau tidak dapat, kita bahagia selalu. Karena senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang mungkin bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Mungkin 1-2 pertanyaan kalau ya. Jelas maksudnya. Nah, Masya Allah. Tidak ada Pak ya? Berarti kita akhiri saja kajian kita sebentar. Sore apa Ustaz kajiannya? Siang ya? Siang. Untuk umahat khusus. Untuk umahat khusus umahat. Di mana kajian di sini juga toh? Di rumah. Di rumah ya, di rumah. Oh, nah, Masya Allah. Jadi ikhwan nggak ada itu. Pokoknya kalau kajian akhwat itu ikhwan juga semuanya perlu hadir. Karena sering kita bicarakan tentang akhwat, sebenarnya ada kaitannya juga dengan ikhwan. Nah, ya tapi mungkin kan tempatnya terbatas ya. Nah, ya untuk ibu-ibu saja, apalagi ikhwan kan banyak juga anunya ya, taklimnya ya kan. Nah, insyaallah taala. Baik. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.